Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya hari ini tepat pada hari istimewa saya ya. Usia saya sudah 53 tahun. Di usia 53 tahun mungkin sahabat-sahabat semuanya, ya teman, saudara ya, mungkin berpikir bahwa mengapa di usia 53 tahun tidak memiliki banyak harta gitu ya. Bagi saya ini ya kita patut syukuri ya, saya ya tidak miskin-miskin amat, namun juga tidak kaya-kaya amat. Ya udahlah, biasa-biasa saja. Cukup bagi saya. Yang pertama, saya bisa mendorong anak saya menjadi seorang dokter. Disitulah sebenarnya harta saya yang tidak terhingga. Mendorong seorang anak hingga mencapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Itu adalah hal yang luar biasa bagi saya. Banyak yang lain mungkin ada yang mendorong anaknya menjadi apalah-apalah. Tapi bagi seorang saya, menjadikan anak sebagai dokter adalah kebanggaan. Walaupun pendidikannya tidak senormal orang kuliah. Ya, bertahun-tahun mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun itu adalah bukti bahwa sebenarnya itulah kekayaan saya. Yang kedua, saya mempunyai putra dan alhamdulillah sudah menyelesaikan kuliahnya di perguruan tinggi di Fakultas Hukum dan sudah menyandang gelar sarjana hukum. Itu adalah harta yang sangat tak ternilai jumlahnya. Menyekolahkan anak, membiayai anak kuliah adalah kewajiban orang tua. Dengan segala keterbatasan, bagaimana cara orang tua bisa membiayai anaknya? Itu adalah perjuangan yang luar biasa. Dari situlah sehingga mungkin kawan-kawan, teman-teman menilai mengapa saya tidak mempunyai banyak harta. Jangan lupa sahabat, saya juga membiayai diri saya. Kuliah. Saya di bangku kuliah 5 kali. 5 kali. Yang pertama nih, ya, saya mendapatkan sarjana pertama kali ini, ya. Dan ini transkrip nilainya ya. Kuliah juga. Kemudian ini adalah sarjana saya yang kedua. Universitas Hasanuddin Makassar. Dan ini transkrip nilainya. Saya masih kuliah lagi. Ini sarjana saya yang ketiga. Ya, ini magister hukumnya. Ini bukti pembayarannya ada, bukti apa namanya? Diserta tesisnya ada ya. Nih. Dan yang terakhir ini,
program doktor S3 ilmu hukum. Sehingga saya juga tidak memiliki harta. Namun inilah harta yang tak terhingga nilainya. Berat memang ya sahabat ya, membiayai diri sendiri untuk kuliah, membiayai anak untuk kuliah, membiayai anak untuk kuliah, membiayai ipar-ipar, ya juga tidak lupa sama adik-adik. Itulah faktanya. Mengapa saya tidak banyak memiliki harta? Sebenarnya masih ada ya kira-kira kalau dihitung ya masih cukup lah untuk hidup, menghidupi beberapa orang masih bisa. Tetapi saya tidak seperti mereka-mereka. Ya. Tidak ada kehidupan hedon di saya. Tidak ada kehidupan yang melimpah. Tidak ada. Yang ada hanyalah prinsip bahwa hidup akan lebih baik ketika kita berjuang lebih keras. Kebanggaan saya adalah bisa menjadikan anak-anak saya menjadi seorang sarjana. Ya, ini anak saya yang pertama seorang dokter. Sekarang sudah bersuami seorang dokter juga. Dan saya memiliki cucu ya yang masih balita. Kemudian saya juga membiayai diri saya menjadi seorang sarjana, dan alhamdulillah sekarang saya bisa mengajar ya di berbagai perguruan tinggi karena saya memiliki nomor induk dosen nasional. Lalu mengapa saya tidak memiliki banyak harta sehingga teman-teman saya banyak yang pelan-pelan menghilang dari kontak saya? Jujur saja, ketika situasi dan kondisi mulai berubah, saya sedikit demi sedikit menarik diri dari pergaulan-pergaulan yang menurut pendapat saya tidak bermanfaat. Saya bisa menangis, saya bisa tertawa. Tetapi tujuan saya adalah untuk mengarahkan anak-anak saya menuju ke masa depan. Sampai detik ini saya tidak pernah direpotkan oleh persoalan anak. Banyak orang yang memiliki banyak harta bisa membelikan Rubicon kepada anaknya, bisa membelikan moge kepada anaknya. Tapi apalah artinya semua itu kalau di belakang hari justru menimbulkan permasalahan. Sampai detik ini anak saya tidak pernah ada persoalan apapun. Yang dokter sampai selesai tidak ada masalah. Yang sarjana hukum sampai selesai juga tidak ada masalah. Hidup dalam kesederhanaan. Ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang keluar juga air mata. Namun itu semua adalah ujian. Hari ini adalah hari di mana saya merasa bangga. Bagaimana tidak? Sudah sejauh ini usia saya sangat bersyukur bisa menyelesaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan anak-anak ini memiliki masa depan. Dan alhamdulillah
sampai detik ini ujian terhadap diri saya bukanlah ujian-ujian yang saya harus menderita. Tidak. Sampai detik ini saya masih sehat walafiat. Walaupun ada kekurangan. Kekurangannya adalah uang. Bukan tidak punya harta. Harta ada, tapi uang. Kalau harta itu bisa dijadikan uang, ya itulah hak-hak daripada anak-anak saya nanti. Tapi sekarang ini biarlah saya menjalani hidup dan kehidupan dengan secukupnya. Bukan dengan berkecukupan, tapi dengan secukupnya. Kebanggaan yang berikutnya adalah saya masih bisa berbuat yang terbaik kepada sesama. Ya, itulah yang bisa saya lakukan. Yang penting bagaimana kita berbuat baik. Seorang saya di saat dalam kondisi sulit masih mengingat, ya alhamdulillah banyak orang ya yang sudah banyak hartanya, dia tidak pernah injak Mekah. Banyak orang yang ketika bergelimpangan harta, rupanya dia belum pernah menyentuh Ka'bah. Namun alhamdulillah bagi saya, ya berkali-kali saya sudah bisa ke sana bersama keluarga. Ya, alhamdulillah. Namun bandingkan dengan mereka-mereka yang sudah bergelimang harta, tapi dia belum pernah mencium harumnya Ka'bah. Dia belum pernah mencium batu dari surga, Hajar Aswad. Itu saya sudah melakukannya. Alhamdulillah di usia saya yang genap 53 tahun hari ini, saya belum pernah berbicara kebohongan. Saya belum pernah berbicara yang terlalu tinggi bagi seorang saya. Penghargaan begitu banyak, mungkin sahabat-sahabat lihat ya, penghargaan begitu banyak saya terima. Penghargaan yang paling berharga kepada saya adalah penghargaan dari seorang RT. Kenapa saya katakan demikian? Walaupun secara struktural jabatan dan pangkatnya dia adalah terendah, tetapi seorang ketua RT menghargai saya karena dia tahu bagaimana dia melihat saya mengabdi kepada bangsa dan negara. RT, ya, saya mendapatkan itu, saya sangat bangga. Penghargaan dari seorang RT ini menunjukkan bahwa RT pun menghargai. Menghargai kenapa? Menghargai karena kinerja seorang saya. Saya hari ini terima kasih kepada sahabat-sahabat saya. Ya, sudah tidak banyak saya punya sahabat, hanya ya 1, 2, 3 orang yang mengerti tentang saya. Dan dia selalu mensupport saya. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi dialah orang yang berjasa kepada saya. Banyak yang pernah kita bantu dulu, ya. Namun sekarang mereka mulai sibuk dengan kehidupannya. Ya, dia lupa. Mereka lupa.
dulu itu seperti apa. Gitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara saya yang sampai saat ini ya di usia saya yang sudah 53 tahun ini masih memberikan dukungan, semangat ya. Kemudian pada istri saya ya, kepada anak-anak saya memberikan support ya yang sangat luar biasa. Saya tidak sebutkan yang tidak mendukung ya, kenapa? Karena membebani. Ada juga yang ketika itu meluluhkan hati saya. Setelah kita bantu, kini juga melupakan. Sudah biasa ya, sudah biasa. Itulah namanya hidup dan kehidupan ya. Sekarang di usia saya yang sudah 53 tahun, sudah begitu banyak asam, garam, gula yang masuk ke tubuh saya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan umur panjang kepada saya. Dan insya Allah saya akan berbuat lebih baik. Seorang saya masih bisa berpikir bagaimana membuat musola. Seorang saya masih bisa berpikir bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga masyarakat. Itulah sehingga mengapa saya dalam kondisi saat ini tidak banyak memiliki harta, terutama uang ya. Namun saya sangat bangga dengan diri saya karena saya telah melewati semua yang teman-teman sudah rasakan sekarang ini. Saya sudah pernah jalani dan kini saya sudah melewati. Kini hidup saya hanyalah untuk kebaikan kepada sesama. Di usia saya yang 53 ini tidak banyak aktivitas yang bisa saya lakukan karena keterbatasan. Bukan keterbatasan fisik, tapi keterbatasan biaya. Dulu apa yang ada di saya untuk mereka, tetapi apa yang ada di mereka bukan untuk saya. Demikian sahabatku, ini adalah renungan hidup 53 tahun usia saya. Semoga sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua, anak-anak saya semua, istri saya bisa melihat bagaimana seorang saya berjuang demi hidup dan kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.